Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 98. Penginapan Lonceng dan Botol. Mari kita tinggalkan sejenak Mademoiselle Danglars dan sahabatnya yang tengah melaju ke Brussels. Lalu kembali pada si malang Andrea Cavalcanti yang nasibnya terjun bebas tepat saat ia hendak mencapai puncak kejayaannya. Meski masih muda, Master Andrea adalah pemuda yang cerdas, lihai, dan penuh akal. Kita telah menyaksikan bagaimana begitu desas-desus pertama kali mencapai ruang pesta, ia diam-diam mendekati pintu, lalu setelah menyeberangi 2 atau 3 ruangan, lenyap tanpa jejak. Namun ada satu kejadian penting yang luput kita sebut, padahal seharusnya tak diabaikan. Di salah satu ruangan yang ia lewati, dipamerkan trousseau sang calon pengantin. Kotak-kotak berlian, selendang kasmir, renda Valenciennes, kerudung Inggris, dan segala benda mewah yang hanya disebut namanya saja sudah membuat jantung gadis-gadis muda berdebar, benda-benda yang disebut corbeille. Nah, saat melewati ruangan itu, Andrea tak hanya menunjukkan kecerdikannya, ia juga membuktikan diri sebagai pria yang pandai merencanakan masa depan. Ia mengambil perhiasan paling berharga yang terlihat di hadapannya. Dengan rampokan itu, hatinya terasa lebih ringan saat ia melompat dari jendela, berusaha menyelinap melewati genggaman para gendarme. Tubuhnya tinggi, proporsional seperti gladiator kuno, dan kekar seperti prajurit Sparta. Ia berjalan selama 1/4 jam tanpa arah, hanya dipandu oleh satu pikiran, secepatnya menjauh dari tempat di mana jika ia terlambat pasti akan ditangkap. Setelah melewati Rue du Mont Blanc, dipandu insting alami pencuri yang selalu memilih jalan paling aman, ia tiba di ujung Rue Lafayette. Di sana ia berhenti, terengah-engah. Ia sendirian. Di satu sisi terbentang alam liar yang luas Saint-Lazare, di sisi lain Paris terbungkus kegelapan. "Apakah aku akan ditangkap?" teriaknya. Tidak. Selama aku lebih cepat daripada musuh-musuhku, keselamatanku kini hanya soal kecepatan. Saat itu, matanya menangkap sebuah kereta sewaan di puncak Faubourg Poissonnière. Si kusir yang malas sambil menghisap pipa, melangkah lesu melalui wilayah Faubourg Saint-Denis, tempat ia biasanya menunggu penumpang. "Hei sahabat," panggil Benedetto. "Apa maumu tuan?" tanya si kusir. "Apakah kudamu lelah?" "Lelah? Oh, tentu saja. Hari ini ia tak berbuat apa-apa. Hanya 4 penumpang murahan. Tambahan 20 sous, total 7 franc saja yang kudapat. Padahal aku harus menyerahkan 10 franc pada pemiliknya." "Maukah kau tambahkan 20 franc ini ke 7 francmu?" "Dengan senang hati tuan, 20 franc bukan jumlah yang bisa diremehkan. Apa yang harus kulakukan untuk itu?" "Hal yang sangat mudah jika kudamu tak terlalu lelah. Kuberitahu, ia akan berlari seperti angin. Cukup beritahu arahnya." "Ke Louvres." "Ah, aku tahu jalannya. Di sana kau bisa minum rum manis yang enak." "Tepat sekali. Aku hanya ingin menyusul seorang kawanku yang bersamaku berburu besok di Chapelle en Serval. Seharusnya ia menungguku di sini dengan kabrioletnya hingga pukul 10:30. Sekarang sudah tengah malam. Ia pasti sudah pergi karena bosan menunggu." "Itu masuk akal. Nah, maukah kau mencoba menyusulnya? Tak ada yang lebih kusukai. Jika kau tak mengejarnya sebelum Bourget, kau dapat 20 franc. Jika tak sebelum Louvres, 30. Dan jika kau berhasil menyusulnya, 40, jawab Andrea setelah sejenak ragu. Lalu teringat ia bisa berjanji sepuasnya tanpa risiko.
Bagus, kata si kusir. Naiklah, kita berangkat. Hei! Andrea melompat masuk. Kereta itu melaju cepat melewati Faubourg Saint-Denis, menyusuri Faubourg Saint-Martin, menyeberangi gerbang kota, lalu menyelusuri jalan panjang Villette. Mereka tak pernah menemukan sahabat khayalan itu. Namun Andrea terus-menerus bertanya kepada pejalan kaki yang ia temui dan pada penginapan yang belum tutup, mencari kabriolet hijau dengan kuda coklat. Karena di jalan menuju negeri rendah memang banyak kabriolet dan 9 dari 10 berwarna hijau. Pertanyaannya semakin sering di setiap langkah. Semua orang mengatakan baru saja lewat. Hanya 500 langkah, 200, 100, hingga akhirnya mereka menemukannya. Namun ternyata bukan sahabatnya. Sekali waktu, sebuah kalas berlalu di depan mereka, ditarik 2 kuda pos yang berlari kencang. Ah, gumam Cavalcanti dalam hati. Andaikan aku punya Britska itu, 2 kuda pos yang kuat dan terutama paspor yang membawanya pergi. Ia menghela napas panjang. Kalas itu membawa Mademoiselle Danglars dan Mademoiselle de Armilly. Cepat, cepat, seru Andrea. Kita pasti segera menyusulnya. Kuda malang itu kembali berlari kencang, seperti sejak meninggalkan gerbang kota, hingga tiba di Louvres, berkeringat deras. Sudah jelas, kata Andrea, aku tak akan menyusul sahabatku, tapi aku akan membunuh kudamu. Lebih baik berhenti di sini. Ini 30 franc. Aku akan menginap di Cheval Rouge dan naik kereta pertama besok. Selamat malam, sahabat. Andrea lalu menaruh 6 keping 5 franc ke tangan si kusir, lalu melompat ringan ke jalan. Si kusir dengan gembira menyimpan uang itu lalu berbalik ke Paris. Andrea berpura-pura menuju penginapan Cheval Rouge. Namun begitu bersandar sejenak di pintu dan mendengar suara kereta yang menghilang, ia langsung melanjutkan perjalanan. Dengan langkah tegap, ia segera menempuh 2 lig. Lalu ia berhenti. Ia pasti sudah dekat Chapelle en Serval, tempat yang katanya tujuannya. Bukan kelelahan yang menghentikannya, tapi kebutuhan merancang rencana. Tak mungkin ia naik kereta umum, tak mungkin pula menyewa kuda pos karena untuk keduanya, paspor wajib dimiliki. Apalagi tinggal di Departemen Oise, salah satu wilayah paling terbuka dan ketat pengawasannya di Perancis. Sama sekali tak masuk akal bagi seorang seperti Andrea yang sangat paham seluk-beluk kejahatan. Ia duduk di tepi parit, mengubur wajah dalam kedua telapak tangan dan merenung. 10 menit kemudian, ia mengangkat kepala. Keputusannya sudah bulat. Ia menaburkan debu ke mantel atas yang sempat ia ambil dari ruang depan dan kancingkan di atas pakaian pestanya. Lalu ia menuju Chapelle en Serval dan mengetuk keras pintu satu-satunya penginapan di sana. Sang pemilik membuka pintu. Sahabatku, kata Andrea, aku sedang dalam perjalanan dari Mortefontaine ke Senlis. Ketika kudaku yang memang pembangkang tersandung dan menjatuhkanku. Aku harus sampai di Compiègne malam ini. Keluargaku pasti cemas. Bisakah kau menyewakan seekor kuda? Pemilik penginapan selalu punya kuda untuk disewakan, baik atau buruk. Ia memanggil kusir kandang, menyuruhnya memasangkan pelana pada Leblanc, lalu membangunkan anaknya yang berusia 7 tahun untuk menemani sang tuan dan membawa kuda itu kembali. Andrea memberi 20 franc. Saat mengeluarkan uang dari saku, ia sengaja menjatuhkan kartu nama, milik seorang temannya di Café de Paris. Maka ketika sang pemilik mengambil kartu itu setelah Andrea pergi, ia yakin telah menyewakan kudanya kepada Comte de Mauleon, Rue Saint-Dominique, nomor 25, sesuai nama dan alamat di kartu itu. Leblanc memang bukan kuda cepat, tapi ia berlari dengan mantap. Dalam 3,5 jam, Andrea telah menempuh 9 lig hingga tiba di Compiègne, tepat saat jam 4 berdentang di tempat pemberhentian kereta. Di Compiègne, ada sebuah penginapan terkenal yang diingat baik oleh siapapun yang pernah singgah di sana.
Andrea, yang sering menginap di sini saat berkuda keliling Paris, segera teringat lonceng dan botol. Ia berbalik, melihat papan nama itu diterangi cahaya lampu. Lalu setelah mengusir si anak kecil dengan memberinya semua uang receh yang ia punya, ia mulai mengetuk pintu. Dengan akal sehat, ia berpikir karena ia punya 3 atau 4 jam sebelum fajar, lebih baik ia mengisi perut dan tidur nyenyak demi menghadapi kelelahan esok hari. Seorang pelayan membuka pintu. "Sahabatku," kata Andrea, "aku baru saja makan malam di Saint Jean aux Bois dan berharap bisa menangkap kereta tengah malam. Tapi seperti orang bodoh aku tersesat dan sudah 4 jam berjalan di hutan. Tunjukkan kamarku yang indah menghadap ke halaman, lalu bawakan ayam panggang dingin dan sebotol Bordeaux." Pelayan itu tak curiga. Andrea bicara dengan tenang. Rokok di mulut, tangan di saku mantelnya. Pakaiannya modis, dagunya bersih, sepatu botnya sempurna. Ia hanya tampak seperti pria yang pulang larut, tak lebih. Saat pelayan menyiapkan kamarnya, nyonya pemilik bangun. Andrea memperlihatkan senyum paling menawan. Ia meminta kamar nomor 3 yang pernah ia tempati di kunjungan terakhirnya. Sayangnya, nomor 3 sudah ditempati oleh seorang pemuda yang bepergian bersama saudara perempuannya. Andrea pura-pura putus asa, tapi segera tenang ketika sang nyonya menjamin kamar nomor 7 persis sama letaknya. Ia pun menghangatkan kaki di depan perapian sambil mengobrol santai soal balapan terakhir di Chantilly, menunggu kamar siap. Andrea memang tak asal bicara soal kamar-kamar indah di penginapan itu. Dengan 3 tingkat galeri seperti teater, melati, dan klematis yang melilit pilar-pilar ringan, halaman itu adalah salah satu pintu masuk penginapan paling memesona yang bisa dibayangkan. Ayamnya lembut, anggurnya tua, apinya terang dan berkilau, dan Andrea terkejut menemukan dirinya makan lahap, seolah tak terjadi apa-apa. Lalu ia tidur dan segera jatuh ke dalam mimpi lelap yang pasti mengunjungi pemuda berusia 20 tahun. Bahkan saat hati mereka digerogoti penyesalan. Namun di sini kita harus jujur. Andrea seharusnya merasa bersalah, tapi kenyataannya ia tidak. Rencananya sudah jelas. Sebelum fajar, ia akan bangun, membayar tagihan dengan tepat, lalu menuju hutan. Di sana dengan kedok melukis pemandangan, ia akan menguji keramahan petani, menukar pakaian pestanya dengan baju penebang kayu dan kapak. Ia akan melepas kulit singa, mengenakan jubah pekerja. Dengan tangan kotor, rambut digelapkan menggunakan sisir timbal, kulit dicoklatkan dengan ramuan dari kawan lamanya, ia akan menyusuri wilayah berhutan, berjalan malam hari, tidur siang di hutan atau tambang, dan hanya masuk desa sesekali untuk membeli roti. Begitu melewati perbatasan, ia akan menukar berliannya menjadi uang, ditambah 10 lembar uang kertas yang selalu ia bawa untuk keadaan darurat. Total sekitar 50.000 livre. Jumlah yang menurutnya sama sekali tak menyedihkan. Lagi pula, ia yakin keluarga Danglars akan berusaha mati-matian menutupi aib ini. Karena alasan-alasan itulah, ditambah kelelahan, Andrea tidur begitu lelap. Agar bangun pagi, ia tak menutup jendela, hanya mengunci pintu dan meletakkan pisau panjang, runcing dan tajam yang tak pernah ia tinggalkan di atas meja. Sekitar pukul 7 pagi, sinar matahari menghangatkan wajahnya hingga ia terbangun. Di otak yang teratur, pikiran dominan dan selalu ada satu adalah yang terakhir sebelum tidur dan pertama saat bangun. Andrea baru saja membuka mata. Pikiran itu langsung berbisik, "Kau tidur terlalu lama." Ia melompat dari tempat tidur, berlari ke jendela, dan melihat seorang gendarme melintasi halaman. Bagi orang biasa, gendarme mungkin tak menakutkan. Tapi bagi orang dengan hati nurani bersalah seperti Andrea, seragam kuning biru putih itu adalah mimpi buruk. "Kenapa gendarme itu di sini?" tanyanya dalam hati. Lalu dengan logika khasnya ia menjawab,
Tak aneh melihat gendarme di penginapan. Jangan panik, lebih baik berpakaian. Ia berpakaian dengan kecepatan yang tak terkikis meskipun 2 bulan hidup mewah di Paris. Baiklah, gumamnya sambil mengancingkan mantel. Aku tunggu sampai ia pergi, lalu kabur diam-diam. Ia mengintip lagi, bukan hanya satu, tapi 2 gendarme. Satu di tangga, satu lagi di pintu utama. Duduk di atas kuda, memegang senapan. Di depannya, kerumunan penasaran telah berkumpul, memblokir jalan keluar. Mereka mengejarku, pikir Andrea. Celaka. Wajahnya pucat. Ia memandang sekeliling. Kamar itu hanya punya satu pintu ke galeri yang pasti terlihat semua orang. Aku hancur, pikirnya lagi. Bagi seorang seperti Andrea, penangkapan berarti pengadilan, hukuman, dan kematian tanpa ampun, tanpa penundaan. Sejenak ia menggenggam kepala, hampir gila oleh ketakutan. Tapi seberkas harapan tiba-tiba muncul di antara kekacauan pikirannya dan senyum samar menghiasi bibir pucatnya. Matanya menangkap pena, tinta, dan kertas di atas perapian. Dengan tenang dibuat-buat, ia menulis. Aku tak punya uang untuk membayar tagihan, tapi aku bukan pencuri. Sebagai jaminan, kutinggalkan pin ini. Nilainya 10 kali lipat. Maafkan aku pergi saat fajar. Aku malu. Ia lalu mencabut pin dari dasinya, meletakkannya di atas surat dan membuka pintu sedikit, seolah lupa menutupnya. Lalu seperti akrobat berpengalaman, ia melompat ke dalam perapian, menutup kembali plat kayu yang menggambarkan Achilles bersama Deidamia, bahkan menghapus jejak kakinya di abu, lalu mulai memanjat cerobong, satu-satunya jalan keluar. Tepat saat itu, gendarme pertama yang ia lihat menaiki tangga didampingi komisaris polisi dan didukung gendarme kedua. Sementara yang ketiga mengawasi dari bawah. Kunjungan ini bukan tanpa sebab. Sejak fajar, telegram dikirim ke segala penjuru. Otoritas di setiap wilayah diperintahkan menangkap pembunuh kaderus. Kompeine, kota kerajaan yang berbenteng, penuh pejabat, gendarme, dan komisaris. Begitu telegram tiba, mereka langsung bertindak. Dan karena penginapan lonceng dan botol adalah yang paling terkenal, penyelidikan pertama tentu diarahkan ke sana. Laporan penjaga Hotel de Ville yang terletak persis di sebelah menyebut seorang pemuda tiba pukul 4 pagi, menunggang kuda bersama anak kecil. Ia masuk penginapan dan tak keluar lagi. Karena itu komisaris dan brigadir gendarme langsung menuju kamarnya. Mereka menemukan pintu terbuka. Oh, kata sang brigadir yang paham trik semacam itu. Pintu terbuka? Tanda buruk. Lebih baik ketemu pintu terkunci 3 kali lipat. Catatan kecil dan pin di meja memperkuat dugaan. Andrea kabur. Tapi sang brigadir terlalu berpengalaman untuk percaya satu bukti. Ia memeriksa tempat tidur, mengocok tirai, membuka lemari lalu berhenti di perapian. Andrea memang tak meninggalkan jejak, tapi perapian tetap jalan keluar. Sang brigadir menyuruh bawakan jerami dan kayu lalu membakarnya. Asap mengepul seperti dari gunung berapi, tapi tak ada tahanan yang jatuh. Faktanya, Andrea, musuh masyarakat sejak muda, sudah siap. Ia telah naik ke atap, bersembunyi di balik cerobong. Saat ia mendengar sang brigadir berseru, "Ia tak di sini," ia hampir lega. Tapi ketika mengintip, ia melihat para gendarme tak pergi, malah semakin waspada. Matanya berkeliling. Di kanannya berdiri Hotel de Ville, gedung abad ke-16 yang kokoh dengan jendela-jendela di menaranya. Dari sana seseorang bisa mengawasi seluruh atap. Ia yakin sebentar lagi kepala gendarme akan muncul dari salah satu jendela itu. Jika ketahuan, ia tamat, karena atap tak punya jalan kabur. Maka ia putuskan turun, bukan lewat cerobong yang sama, tapi lewat cerobong lain yang tak berasap. Ia menuju cerobong itu dan menghilang tanpa terlihat.
Tepat saat itu, salah satu jendela di Hotel de Ville terbuka, dan kepala gendarme muncul. Sejenak diam seperti ukiran batu, lalu menghela napas kecewa dan menghilang. Sang brigadir tenang dan penuh wibawa seperti hukum yang diwakilinya. Melewati kerumunan tanpa menjawab pertanyaan, lalu kembali ke penginapan. Nah, tanya para gendarme. Penjahat itu pasti kabur pagi-pagi sekali, jawab sang brigadir. Tapi kita akan kirim patroli ke jalan Villers, Cotterets, dan Noyon, lalu geledah hutannya. Pasti ketemu. Belum selesai ia berbicara, teriakan melengking dan dentang bel kencang mengguncang halaman penginapan. Apa itu? Seru sang brigadir. Tamunya tak sabar, jawab sang pemilik. Nomor berapa yang berdering? Nomor 3. Cepat pelayan. Teriakan dan bel makin keras. Aha, kata sang brigadir, menghentikan pelayan. Yang berdering itu butuh lebih dari pelayan. Kita yang akan melayani dengan gendarme. Siapa yang menempati kamar nomor 3? Pemuda yang tadi malam datang dengan kalas pos bersama saudara perempuannya. Mereka minta kamar dengan 2 tempat tidur. Bel berdering untuk ketiga kalinya, disertai jeritan ngeri. Ikuti aku, Tuan Komisaris, kata sang brigadir. Ikuti langkahku. Tunggu, kata sang pemilik. Kamar 3 punya 2 tangga, dalam dan luar. Bagus, kata sang brigadir. Aku ambil yang dalam. Apakah karabin kalian terisi? Ya, brigadir. Jaga yang luar. Jika ia kabur, tembak. Telegraf bilang ia penjahat besar. Sang brigadir dan komisaris menghilang lewat tangga dalam, disusul gemuruh kerumunan. Inilah yang terjadi. Andrea nyaris berhasil turun 2/3 cerobong, tapi kakinya tergelincir. Ia jatuh ke dalam kamar lebih cepat dan berisik dari yang diinginkannya. Jika kamar itu kosong tak masalah, tapi sayang, ada 2 wanita tidur dalam 1 tempat tidur. Mereka terbangun, menatap sumber suara dan melihat seorang pria asing. Gadis berambut pirang berteriak histeris, yang bergema ke seluruh bangunan. Yang satunya merebut tali bel dan menariknya sekuat tenaga. Andrea, seperti kita lihat, lagi-lagi dikelilingi kemalangan. Demi Tuhan, kasihani aku, teriaknya, pucat dan bingung, tanpa tahu pada siapa ia bicara. Jangan panggil bantuan, selamatkan aku tak akan menyakitimu. Andrea si pembunuh, seru salah satu wanita itu. Eugene? Mademoiselle Danglars? Seru Andrea, terkejut. Tolong, teriak Mademoiselle d'Armilly, merebut bel dan membunyikannya lebih kencang. Selamatkan aku dikejar, pinta Andrea, memohon. Kasihanilah aku, jangan serahkan aku. Terlambat, mereka datang, kata Eugene. Kalau begitu, sembunyikan aku. Katakan kalian salah lihat, alihkan kecurigaan mereka, selamatkan nyawaku. Kedua gadis itu saling berpelukan erat. Selimut menutupi tubuh mereka. Mereka terdiam, dikuasai rasa jijik dan takut. Baiklah, kata Eugene akhirnya. Kembali lewat jalan yang sama. Kami tak akan berkata apa-apa. Malang tak beruntung. Di sini dia, di sini, teriak suara dari luar. Aku melihatnya. Sang brigadir telah melihat Andrea lewat lubang kunci dalam posisi memohon. Sekali pukul dengan gagang senapan, kunci patah. 2 kali dorongan, engsel terlepas. Pintu itu pun runtuh. Andrea berlari ke pintu lain, menuju galeri, tapi terhenti. Ia berdiri dengan tubuh sedikit condong ke belakang. Wajahnya pucat. Pisau ada di genggaman, tapi tak berguna. Lari saja, seru Mademoiselle d'Armilly. Rasa kasihannya muncul saat ketakutannya berkurang. Atau bunuh diri, kata Eugene dengan nada dingin seorang vestal di arena.
yang menyuruh sang gladiator menghabisi lawannya. Andrea menggigil. Ia tak paham kehormatan kejam semacam itu. "Bunuh diri?" serunya, melempar pisaunya. "Untuk apa?" "Bukankah kau bilang," jawab Mademoiselle Danglars, "kau akan dihukum mati seperti penjahat biasa?" "Ah, omong kosong," kata Cavalcanti sambil menyilangkan tangan. "Aku punya teman." Sang brigadir maju, pedangnya terhunus. "Ayo, ayo," kata Andrea. "Masukkan pedangmu, sahabat. Tak perlu heboh, aku menyerahkan diri." Ia mengulurkan tangan untuk diborgol. Kedua gadis memandang dengan ngeri pada metamorfosis memalukan itu. Pria kalangan atas yang melepas topengnya dan terlihat sebagai tahanan galai. Andrea menoleh pada mereka, tersenyum lancang. "Ada pesan untuk ayahmu, Mademoiselle Danglars? Aku mungkin kembali ke Paris." Eugene menutup wajah dengan tangan. Oh, ejek Andrea. "Jangan malu, bukankah kau mengejarku? Bukankah aku nyaris jadi suamimu?" Dengan ejekan itu Andrea pergi, meninggalkan kedua gadis terperangkap dalam rasa malu dan bisikan kerumunan. 1 jam kemudian, mereka naik ke kalas mereka. Kini berpakaian perempuan. Pintu penginapan ditutup rapat agar mereka tak terlihat. Tapi begitu dibuka, mereka harus melewati hujan tatapan penasaran dan bisikan jahat. Eugene menutup mata, tapi meski tak melihat, ia masih mendengar. Cemoohan itu mengejar mereka hingga ke dalam kereta. "Oh, mengapa dunia tak menjadi belantara belaka?" serunya, melemparkan diri ke pelukan Mademoiselle d'Armilly. Matanya menyala dengan amarah yang sama seperti Nero, yang berharap dunia Romawi punya satu leher, agar bisa ia tebas sekaligus. Keesokan harinya, mereka tiba di Hotel de Flandre, Brussels. Malam itu juga, Andrea dikurung di conciergerie.